Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fil amin. Wal maqalatul khamisata asyrata, dan makalah yang ke-15. Anin Nabi alaihi salam anna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, alamatu syaqawati arba'atu. Tanda kesengsaraan, kecelakaan, tanda celaka itu ada 4. Minal umuri, dari semua urusan. Nah, ini hadis ini sering juga disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Hadad. Nah, ini masih di bab rubai, bab yang berisi 4 nasihat. Tanda celaka itu ada 4. Minal umuri, dari semua urusan. Yang pertama, nisyanu dzunubil madhiyah, melupakan dosa yang lalu. Min ghairi nadamin alaiha. Nah, yang pertama yang bikin kita celaka, mungkin di dunia kelihatannya nggak celaka, tapi di akhirat nanti dia secara batinnya dia celaka. Apa? Melupakan dosa-dosa yang lalu. Setiap kita, setiap hamba tentunya punya dosa. Punya dosa nggak, Pak? Punya dosa nggak, Bu? Masalahnya dosa yang lalu itu kita ingat apa enggak? Jangan sampai lupain. Ya. Kenapa? Di sini dijelaskan wahiyya ay falharu annaha, bahwasanya dosa-dosa yang lalu itu indallahi, di sisi Allah Ta'ala, maha Allah, mahfuzatun, tercatat. Jadi dosa-dosa yang lalu itu kita mau lupa, tapi di sisi Allah tercatat. Ay madbutatun bi'adadiha, tercatat apanya? Jumlahnya. Sholat, contohnya nih, sering kita contoh sholat aja dah. Sholat fardu berapa tahun kita nggak pernah sholat umpamanya, kita mau lupa, Allah tercatat jumlahnya. Wazamaniha, waktunya tercatat, waktunya tuh. Jadi kalau di handphone ada timestamp, Allah juga maha punya, nggak ada yang kelewat. Di Zaro aja tercatat semuanya, kecilnya kelihatan. Wa mahalliha, tempatnya, jumlahnya tercatat, jumlahnya tercatat, waktunya tercatat, tempatnya juga tercatat. Jadi makanya kita nggak boleh main-main dengan dosa kita. Makanya diingatkan sama Nabi, jangan lupa sama dosa-dosa yang lalu. Jadi semuanya tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering-sering muhasabah, makanya alokasi hidup kita panjang, dapat bulan hijrah, pergantian akhir tahun, dan muhasabah kemarin kalau banyak punya sholat yang lalu ada ketinggalan, diganti. Nah, saya sering kasih contoh, ada jamaah yang merasa bahwa dulu itu saya bahkan saya melihat sendiri, beliau pernah cerita juga dan dia sendiri, ini jamaah juga pernah lihat, ada yang setelah sholat subuh, sholat jamaah, sholat sendiri lagi sih. Ada sih saya lihat itu. Kalau saya melihat, beliau pernah cerita. Jadi ketika di masjid mana ditegur sama pengurusnya, Pak, habis sholat asar namanya, nggak ada sholat lagi. Oh iya, saya nggak sholat sunnah, tapi saya sholat asar. Kok sholat asar? Ya dulu saya banyak ketinggalan sholat asarnya. Jadi saya ganti sholat asarnya sekarang. Saya takut nanti ini ketinggalan, saya aman-aman aja di hadapan Allah, nanti ditanya. Jadi artinya sholatnya dikodok. Makanya itu contoh betapa ingat dengan dosa-dosa yang lalu. Semua kita juga bakalan pasti punya dosa-dosa di masa lampau. Nah makanya apalagi ninggalin dosanya itu min ghairi nadamin, tanpa ada penyesalan. Jadi syarat taubat kita itu agar kesalahan kita, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama menyesal. Setelah menyesal, berjanji tidak ngulangi lagi. Setelah ngulangi 3 lagi, baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup belum? Kata Imam Ghazali, tambahnya dengan apa? Diganti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Ini syarat taubat. Makanya jangan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikasih kesempatan buat ada di waktu-waktu mustajab, umpamanya muhasabah,
Jadi kita muhasabah yang pantas kita kerjain, yang bagus, cocok buat kita nih, yang banyak aktivitas. Kata Buya Yahya itu sepertiga malam terakhir. Makanya ketika lihat jadwal Perancis Inggris jam 3, wah ininya waktunya muhasabah ini. Iya bahaya ini. Kalau kita ngikutin bahaya, ketinggalan, sayang banget itu. Kemudian sepertiga malam terakhir, atau kita muhasabahnya ketika selesai sholat fardu. Nah, sholat fardu jangan buru-buru berangkat, berdiri, pergi, ninggalin masjid, tapi istighfar, zikir, muhasabah, merenung. Ya, tentunya dengan segala aktivitas kita yang sibuk, kita sulit. Mungkin sepertiga malam terakhir susah, ya mungkin habis sholat kita buat bisa muhasabah. Ya walaupun berapa menit, tafakkur sa'at, kain ibadati alfi sana. Sedikit saja kita bertafakur, bermuhasabah sejenak saja, itu lebih baik daripada ibadah yang 1000 rakaat tapi ibadahnya asal-asalan, nggak ada faedah. Makanya kata Buya Yahya, 2 waktu itu yang cocok buat kita, yang banyak aktivitas, sepertiga malam terakhir, yang kedua ketika selesai sholat fardu, ya i'tikaf dulu sejenak. Nah, ini melupakan dosa-dosa yang lalu. Yang pertama yang bikin kita nanti celaka, ya, karena semua dosa tercatat, pahala juga sama, semua tercatat, tempatnya, jumlahnya, waktunya. Wa dzikrul hasanatil madiyah. Yang kedua itu mengingat-ingat kebaikan yang lalu, bil qalbi, dalam hatinya. Wala yadri aku bilas ay al hasanat ambudat. Padahal dia nggak tahu itu kebaikan itu diterima apa enggak, ditolak apa diterima. Tapi dia udah nyebut-nyebut aja, udah pede-pede aja. Dulu ini saya yang begini, dulu gitu ya. Pokoknya nyebut-nyebut kebaikannya. Nah ini mudah-mudahan kita kalau berbuat baik udah lupain aja dah. Ya, karena sebaik apapun, sekecil apapun keburukan tercatat, sebaik apapun kebaikan kita bakal tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa nadru ila man fawqahu fid dunya. Yang ketiga, dia memandang kepada yang lebih tinggi dalam urusan dunia. Sehingga kalau dia memandang dalam urusan dunia kepada yang lebih tinggi, bawaannya dia tidak ridho dengan apa yang telah Allah bagi buat dirinya. Urusan dunia dia selalu melihat ke atas, pakai sepeda, melihat pada enak punya motor enak, punya mobil, punya ini, pengen lihat punya itu, nggak ada syukur-syukurnya. Jadi selalu dia melihat ke atas. Wa nadru ila man dunahu fid din. Yang keempat yang bikin celaka itu ngelihat kepada orang yang lebih rendah fiddin dalam urusan agama. Ai al-amal sholihu wa lam yashkurillah ala ni'ami amali nafsihi. Kalau urusan dunia melihatnya yang lebih tinggi, yang lebih enak. Jadi bawahnya dia nggak bersyukur. Giliran urusan akhirat, agama, dia melihatnya kepada yang lebih rendah. Masih mending saya sholat. Itu ada yang yang sholatnya setahun sekali, gitu. Jadi melihatnya yang lebih rendah sama akhirat. Yaqulullah, Allah berfirman, aratuhu, aku ingin, walam yuridni, aku ingin mencegah. Orang yang model-model gini cegah dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yuridni, nah, dia nggak mau saya, dia ingin nyampe ke saya, kata Allah. Birridha wa syukri, ya, dengan penuh ridho dan syukur. Fataratuhu, nah orang-orang yang model begini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melupain dosanya yang lalu, kemudian selalu menyebut-nyebut kebaikan, melihat dunia urusannya selalu ke atas, akhirat nanti ke bawah. Nah model-model begini, fataratuhu, Allah akan tinggalkan. Bitarki nusrotihi, Allah kagak bakal nolong orang-orang model begini. Karena dia apa? Gak mau bersyukur, gak mau ridho. Wa alamatu sa'adati arba'atun, dan alamat dan tanda kebahagiaan arba'atun itu 4. Minal umuri, dan seluruh urusan. Dzikrud dunubil madiyah. Nah, yang pertama
sebaliknya. Jadi dari 4 yang pertama yang celaka itu, orang yang dapat kebahagiaan itu selalu ingat dengan dosa-dosa yang lalu. Bin nadmi wal istighfar. Ingatnya bagaimana? Dengan penuh penyesalan dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Rasul saja istighfar 1 hari itu tidak kurang dari 70 kali. Itu Rasul. Nah, buat kita semuanya ya semaksimal mungkin. Ya, ketika tadi kita muhasabah, ngeselin apa yang udah kita kerjain, dosa kita di mana, kapan, ingat-ingat, ya, sadar atau tidak sadar, tahu apa nggak tahu, pokoknya penuh penyesalan dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nisyanul hasanatil maudiyah. Yang kedua, yang bikin hamba itu bahagia, melupakan kebaikan yang lalu. Ka'annaha lam taqa' minhu li'annaha la takhlu minal 'ilal. Jadi seakan-akan ngelupain masa lalu itu, kebaikan yang lalu itu seakan-akan dia nggak pernah ngerjain. Kenapa dilupain? Di sini kata Imam Nawawi, kenapa? Karena setiap amal kita itu pasti banyak cacatnya, banyak kurangnya, ada lalainya. Kata kita mah bagus nih, tapi di hadapan Allah belum tentu. Jadi kebaikan-kebaikan kita itu di sini dikatakan harus seimbang, jangan merasa pede banget diterima. Jangan-jangan amalan kita ini yang udah kita bagus, taunya ada kurangnya. Makanya doa kita kan, wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal, taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ila akhirih. Ya Allah, terima amal saya, sholat saya, puasa saya, zakat saya, sedekah saya, Quran saya terima. Di ujungnya, wa tamim taksirona ya Allah. Apa artinya? Sempurnakan kekurangannya. Jadi kita udah berusaha maksimal, rukun-rukunnya udah kita kerjain, sunnahnya kita jagain. Tapi di ujung-ujungnya jangan sampai pede. Kekurangannya ya Allah, sempurnain, terima ya Allah. Karena amal kita ini pasti banyak kurangnya, banyak lalainya. 1 kali 24 jam lebih banyak baca Quran atau main HP-nya. Aduh, nyindir saya ini. Main HP-nya. Iya. Sholat kita, kita selama sholat kita khusyuk benar apa enggak? Kan enggak. Ada yang mikir-mikir ke sono, mikir ke sini, pasti ada cacatnya, ada kurangnya ya. Jadi kebaikan-kebaikan kita udah lupain, seakan-akan kita nggak pernah kerjain. Wa nadru ila man fawqahu fid din. Yang ketiga, melihat yang lebih tinggi di atasnya fid din dalam urusan agama. Ya, faitani bihi, sehingga dia bisa ngikutin. Kalau urusan agama, lihat yang lebih tinggi. Ya Allah, lihat kanjeng Nabi beliau sunnahnya, amaliannya tinggi, mulia, sahabat-sahabat Nabi. Saya kasih contoh sahabat Sya'ban itu beliau yang tidak pernah ketinggalan sholat subuh, bahkan sebelum sholat subuh dan nempel di sini, udah nempel di sini. Dalam satu cerita riwayat, jalannya dari rumah kalau ke masjid itu ukurannya mungkin nyampe itu sholat duha, jaraknya begitu. Makanya beliau sebelum sholat subuh udah jalan. Itu contoh-contohnya lain. Jadi kalau kita melihat urusan agama yang lebih tinggi, kita ngikutin. Ya Allah, saya pengen bisa baca Quran. Ya Allah, saya pengen banyak sedekah. Ya Allah, saya pengen banyak kayak para sahabat bangun malamnya dan sebagainya. Wa nadru ila man dunahu fid dunya. Nah, yang keempat, melihat kepada yang lebih rendah dalam urusan dunia. Fashkurullah ta'ala ala ni'ami ta'ala alaihi. Sehingga apa? Kalau melihat urusan dunia, melihat yang lebih bawah, maka akhirnya dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini kita ngajarin nih, kalau saya guru bahwa ngajarin sama anak-anak yang sekolah di negeri tapi malas, karena ada begitu tuh. Udah masuk sekolah negeri gratis, enak, tapi sekolahnya malas. Padahal yang pengen sekolah negeri banyak nggak? Banyak. Tapi dia malas. Nah ini kita ajarin dah anak kita, betul lihat tuh. Di sekolah-sekolah terpencil pedalaman, saya suka lihat tuh medsos-medsos gitu Pak, bawahnya pengen nangis aja tuh ya. Apalagi dengar ada yang apa tuh, emas segala macam ya, dana triliun segala macam. Tapi di sekolah-sekolah yang terpencil ada yang nyebrang sungai yang bahaya, taruhannya nyawa.
Nah makanya ini kan kita kudunya, ini pokoknya contohnya anak-anak yang malas sekolahnya lah gitu lah, malas belajarnya, malas sekolahnya, ya jadi model begini, ya biar apa? Biar tahu tuh ada yang lebih susah tuh urusan belajar umumnya. Nah tentunya contoh-contoh yang lain kita bisa memahami urusan dunia ya kita lihat yang lebih di bawah. Kalau kita masih bisa bekerja, alhamdulillah, bisa makan, alhamdulillah. Sehingga bawahnya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat dari Imam Nawawi yang membuat kita mestinya banyak muhasabah, terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan berbanyak muhasabah tentunya untuk menjadi lebih baik, membuat kita semuanya akan dimaafkan segala khilaf kita dan ke depan diganti, dibimbing dalam kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.